Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa ala ni'matil Islam wa ala ni'matis sihhah wa ala ni'matil umur al-barakah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullah mukhlisina lahuddin wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ah. Atau kama qala aidan, ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, kula ngingatkan diri kula dan kita yang hadir dalam majlis yang mulia untuk senantiasa meningkatkan daripada kualitas keimanan kita, meningkatkan daripada kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini bahwa tidak ada suatu perkara yang paling menguntungkan kita di kehidupan dunia yang sementara ini melainkan hamba yang selalu menjaga kualitas imannya, seorang hamba yang selalu menjaga daripada tingkat keistiqomahannya dalam mentaati perintah Allah, melainkan adalah seorang hamba yang selalu menjaga daripada keikhlasannya di dalam mentaati perintah Allah di kehidupan dunia yang sementara ini. Seorang hamba yang ketika hidup di dunia menjaga imannya, menjaga daripada keistiqomahan serta keikhlasan, maka amalnya ini akan bawa berkah. Berkah untuk hidup dunianya, berkah untuk menghadapi daripada sakaratul mautnya, dan berkah untuk kehidupan akhiratnya. Keberkahan yang akan diperoleh seorang yang mengamalkan agama istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan sifat-sifat yang baik kepada hamba tersebut. Buah amal istiqamah adalah kesabaran. Buah amal istiqamah adalah sifat qanaah. Buah amal istiqamah akan Allah berikan keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan anak, istri, dan keberkahan rezeki yang akan Allah berikan kepadanya. Dengan keberkahan-keberkahan ini akan Allah tanamkan kepadanya rasa nikmat
Dengan kenikmatan akan Allah berikan dia keistiqomahan di dalam amal. Dengan istiqamah seorang hamba akan dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah ketika sakaratul maut datang kepadanya. Amal salat, amal baca Quran, amal zikir, amal sedekah yang kita amalkan ketika kita hidup di dunia, berdoyong-doyong mendatanginya, memudahkan hatinya, lisannya mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah. Inilah kesuksesan, inilah kebahagiaan, inilah kejayaan yang Allah janjikan. Sukses hidup manusia itu adalah ketika dia bisa sukses mengucapkan kalimat iman ketika kematian ajal datang kepadanya. Maka inilah keuntungan yang besar. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Inilah tanda Allah ridho pada seorang hamba. Ketika Allah sudah ridho kepada seorang hamba, Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah katakan, ketika orang mati dalam keadaan beriman, disertai dengan amal saleh ketika ia hidup di dunia, maka Allah akan tempatkan dia di dalam tempat yang paling baik di akhirat Allah, yakni dengan surga Firdaus. Masya Allah. Kemudian yang kedua, wong yang punya iman yang benar meyakini bahwa tidak ada suatu perkara yang mencelakakan seorang hamba yang akan membuat seorang hamba ini derita di dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya, yakni awal daripada kelalaian, awal daripada kemalasan seorang di dalam mentaati perintah Allah. Wong yang biasa ninggalkan perintah Allah, wong yang biasa lalaikan perintah Allah, lambat laun dia ini akan bermaksiat kepada Allah. Kalau wong sudah banyak buat maksiat, wong ini sudah banyak lalai, ogah-ogahan di dalam mentaati perintah Allah, kita khawatir saat kita maksiat, saat kita lalai, saat kita tidak taat pada perintah Allah, apalagi durhaka kepada Allah, Allah cabut nyawa kita, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan murka Allah. Inilah sesungguhnya kerugian yang paling sangat besar pada seorang hamba, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kulo ingin ngajak kepada kita di tanggal 22 Safar 1445, dengar lagi kita akan merayakan suatu kelahiran yang besar. Orang yang sangat berharga adalah orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus ke muka bumi ini untuk menyelamatkan daripada dunia ini. Rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada alam semesta. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi kalau wong ngatoken dirinya mencintai Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah," kata Allah, maka Rasulullah katakan, Allah katakan meloi apa yang jadi gawenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tanya, pemimpin apa, raja apa, manusia yang cak mano, yang galo-galo gawenya kita peloi menjadi asbab Allah ridho. Kaso aku belum ada pemimpin zaman ini lagi. Jadi kalau kita ingin selamat, hidup kita ingin berkah, hidup kita pengen dapat ridho Allah, Rasulullah katakan,
peloi apa yang menjadi contoh, peloi apa yang menjadi perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang berbahagia, terkadang kita ini ngomong hanya di mulut saja mencintai Rasulullah. Kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tapi nanti kelak di padang mahsyar, wong yang berdusta, wong yang aspal, asli tapi palsu, kecintaannya akan tampak. Ruh, cahaya, nur Muhammad itu ada dalam diri seorang yang cintanya cinta sejati kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ketika Rasulullah SAW saat menunaikan ibadah haji wada, saat detik-detik terakhir ia hendak meninggal dunia, Rasulullah berkhutbah dengan para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah aku telah menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada kalian semua?" Maka serentak para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami seluruhnya telah mendengar seluruh daripada kami kalimat itu." Maka kemudian Rasulullah SAW berpesan dengan para sahabat, "Kalau itu para sahabatku, berarti telah berakhirlah masa jabatanku untuk nyampaikan ini." Maka kata Rasulullah, katakan dengan para sahabat, "Baik sahabatku, sebelum aku dipanggil oleh Allah, aku ingin meminta kepada kalian, aku ingin bertanya kepada kalian, jangan ini menjadi satu sebab aku akan mendapatkan murka Allah." Maka Rasulullah sampaikan dengan para sahabat, "Apa ya Rasulullah? Apakah selama umur hidupku aku pernah berhutang sama kalian?" Nah, ini bahaya nih. Maka para sahabat saling tengok satu sama lain, dak kekado ado daripada golongan sahabat yang Rasulullah berhutang. Kalau nak bahasanya, kami inilah ya Rasulullah yang berhutang sama awak. Maka kata Rasulullah SAW, "Ada dak?" Ternyata ada seorang sahabat pemuda namanya Ukasah, tegak. "Ya Rasul, aku nak bertanya." Tafadhol. "Ini kalau memang dianggap hutang, maka aku minta kau bayar hutang ini." "Apa?" kata Rasulullah. "Aku dulu pernah tegak di belakang awak. Awak nak melaksanakan, awak nak pergi perang Badar. Ketika kau ngecut daripada unta atau kudamu ini, tersenggol dengan aku. Waktu itu aku dah berbaju. Walaupun rasanya tidak pula begitu sakit, tapi aku dah galak ya Rasulullah, dah kau bayar. Apakah ini dimaksud hutang ya Rasul?" "Iya," kata Rasulullah. "Kalau itu aku nak minta bayar." Para sahabat terkejut galo-galo, gerem galo-galo dengan ukasana kau. Maka kata Rasulullah, "Wahai Bilal, ambek daripada cambuk di rumahku." Maka Bilal balik ke rumah ngambil cambuk. Ketika itu Fatimah katakan, "Untuk apa?" "Ini katanya untuk Ukasa mecut Rasulullah." Jangan kau bawa." "Tidak," kata Rasulullah, "ini adalah urusan antara Rasulullah dan Ukasa." Singkat cerita sampai kata Ukasa, "Ya Rasul, waktu itu aku ini tidak berbaju. Maka hendaknya kau itu buka pula baju." Maka banyak para sahabat yang gerem. Umar bin Khattab, "Ya Ukasa, sedikit baik kau nyenggol daripada kulit Rasulullah, maka kau akan berhadapan dengan aku." Maka Rasulullah nyuruh, "Umar, ini urusan aku dengan Ukasa, duduklah." Abu Bakar, Ya Ukasa, aku ini adalah orang yang sangat mencintai, aku adalah sahabat yang paling utama. Lebih baik kau lukai aku, lebih baik kau pecut aku." Maka Rasulullah pun katakan, "Duduklah, ini urusan aku dengan Ukasa." Banyak para sahabat yang melerai, banyak para sahabat yang rela, sampai cucunya Rasulullah Hasan ngatakan, "Wahai paman, tolong kakekku jangan kau sakiti, lebih baik kau sakiti diriku." Kenapa?
Kalau kau nyakiti aku, maka Rasul akan lebih sakit karena cocoknya disakiti. Maka kata Rasulullah pun katakan, wahai Hasan, duduklah, ini urusan daripada kakek dengan Ukasah. Maka apa yang terjadi? Ya Rasulullah, hendaknya kau turun dari mimbar. Jangan di mimbar. Aku sago nak mecut awak. Turunlah Rasulullah. Wahai Ukasah, jangan kelewatan ego. Kaget kau dapat azab dari Allah. Tidak ya Rasulullah. Turun. Ketika Rasulullah sudah dekat, dilemparkan daripada cambuk tadi, maka dia langsung memeluk Rasulullah dengan tangisan dan usapan air mata. Ya Rasulullah, aku sengaja, kalau aku tidak buat saya ini, aku tidak akan bisa memelukmu ya Rasulullah. Dan engkau pernah berfirman bahwasanya ketika seorang umat yang bisa menyentuh kulitmu, maka engkau akan jamin kulitnya tidak akan tersambar daripada api neraka. Maka menangis para sahabat. Maka inilah tanda begitu luar biasanya daripada kecintaan para sahabat. Hadirin yang berbahagia, kita tidak hidup di zaman Rasulullah, kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, tetapi para sahabat pun cemburu dengan wong-wong yang ada ini lagi. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, tahu tak kamu siapa saudara-saudaraku? Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, kami inilah. Ida, kata Rasulullah, kamu toh sahabatku. Saudara-saudaraku adalah wong yang ketika dia tidak hidup di zamanku, dia bukan sahabatku, tapi dia meyakini dan mengamalkan sunnahku, tak kalau mereka tidak pernah hidup di masaku. Maka kata Rasulullah, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ah. Barang siapa yang ketika dia mengamalkan kokoh, mengamalkan sunnah, tak kalau sunnah ini tidak lagi booming, tidak lagi dilaksanakan, maksiat di mana-mana, dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, maka pahalanya 100 mati syahid. Ini Rasulullah katakan. Jadi kalau para sahabat nak dapatkan satu syahid, nak mati dulu, nak kena tombak dulu, nak kena tuja dulu. Kalau kita main lagi, berpegang teguh dengan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, pasti dia akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Perkara sunnah ini banyak nian, tapi kadang-kadang sikok pun tak tegawi kita. Sunnah ini banyak, dari bangun melek, kita lah sudah hidupkan sunnah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur dengan kehidupan nikmat hidup yang semalam kita telah dimatikan oleh Allah dengan mati yang sementara. Kemudian kita awali dengan perkara-perkara yang baik, masuk WC dengan sunat, kaki kiri. Ini perkara yang sepele, tapi kadangkala kita menyepelehkannya. Sekarang sunnah jadi tontonan. Yang dulu tontonan jadi tuntunan. Kita main lagi nyingok tontonan jadi tuntunan. Tuntunan kita apa? HP, bukan Al-Quran lagi. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin yang bahagia, kula ngajak untuk diri kula sendiri dan kita yang hadir dalam majelis ini, sebanyak sunnah yang kita amalkan, sebanyak itulah tanda-tanda kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang terbesar di antara sunnah-sunnah yang lain adalah bagaimana risaunya, pikirnya Rasulullah menyelamatkan umat manusia daripada azab Allah. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan faqul innani minal muslimin. Allah katakan, siapa yang lebih baik di antara kita adalah wong yang ngajak, wong yang gawekan apa yang menjadi gawe Rasulullah. Apa? Mimman da'a ilallah, ngajak manusia untuk mentaati perintah Allah, ngajak manusia untuk berdoyong-doyong memakmurkan masjid, berdoyong-doyong hidupkan amalan masjid, berdoyong-doyong buat rumah-rumah Quran, berdoyong-doyong infak dan sedekah. Mudah-mudahan dengan kita selalu berupaya mengajak, maka kita akan diberikan oleh Allah sifat istiqomah dan Allah akan kekalkan iman kita dan kita akan bersama-sama berbondong-bondong masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baik mungkin yang bisa kula sampaikan di kesempatan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan semangat berkobar-kobar kita harus kita kobarkan cinta kepada Rasulullah, bukan hanya di lisan, tapi cinta kepada Rasulullah adalah aplikasi amal sunnah dalam kehidupan kita. Sebanyak sunnah yang kita hidupkan, sebanyak amal sunnah yang kita lakukan, sebanyak itulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita. Sebanyak itulah Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum ka'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang yang penuh barokah ini kami melaksanakan daripada salat Jumat berjamaah. Jadikan segala aktivitas kami menjadi asbab Engkau meridhoi kami ya Allah. Jadikan majelis ilmu yang kami buat Engkau mengampuni segala khilaf dan dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak mampu kami ya Allah. Bila Kau tak ampuni dosa kami, azab-Mu akan datang kepada kami ya Allah. Dengan kerendahan hati ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami bermaksiat ya Allah. Ya Allah, beri hidayah dan beri taufik kepada kami semua yang hadir dalam jemaah ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, begitu pula Kau ampuni dosa kedua orang tua kami yang sangat berjasa dalam hidup kami, yang mengandung kami, melahirkan kami, membesarkan kami ya Allah. Kini orang tua kami berada dalam kubur ya Allah. Tak rela kami bila Kau siksa ya dalam kuburmu ya Allah. Tak rela kami ya Allah bila orang tua kami Kau azab dalam kuburmu ya Allah. Mungkin dia pernah khilaf, mungkin dia pernah lalai solatnya, mungkin dia pernah mencari barang yang tidak halal demi untuk membahagiakan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami bermohon ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup ya Allah, jadikan umur daripada orang tua kami umur yang barokah. Tanamkan sifat iman kepada mereka, istiqomahkan mereka, jadikan sisa umur mereka taat ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, begitu pula kami yang Kau berikan umur, jadikan umur kami umur yang barokah ya Allah. Ya Allah, tanamkan keimanan yang benar dalam diri kami, tanamkan rasa nikmat kami dalam ibadah, dalam menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami butuh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, berikan ya Allah, berikan kepada kami kenikmatan dalam amal-amal sunnah dalam kehidupan kami. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha, hafiz-hafizah, anak yang istiqomah mencintai-Mu, mencintai Rasulullah. Ya Allah, anak-anak yang akan mengangkat derajat kami di sisi-Mu, memakaikan mahkota kelak nanti di akhirat-Mu. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, ijabah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.